Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Malam hari ini kita masuki hadirat Tuhan melalui kebaktian tengah minggu. Sebelum kita menaikkan pujian, kami undang saudara untuk berdiri. Saudara juga yang ada di rumah kami undang untuk berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang ibadah di rumah melalui live streaming, kita satukan hati kita untuk mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu melalui acara live streaming. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini dan kami percaya Tuhan tetap melindungi kami umat-Mu sepanjang minggu ini. Kami rindu tetap di tengah-tengah masalah yang ada, kami tetap mencari wajah Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan tempat perlindungan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kami di dalam ibadah kebaktian tengah minggu ini. Tuhan, bersama-sama kami dengan umat-Mu rindu untuk memuji menyembah Engkau. Baik yang ada di tempat ini maupun kami yang menyaksikan bersama-sama dengan cara live streaming di rumah. Tuhan, urapan Allah turun bagi kami, menjadikan kekuatan, pengharapan dan penghiburan bagi kami di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dan kami rindu Bapa, lewat ibadah ini Tuhan Engkau berkenan dan kami percaya Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya, kami undang Engkau hadir di dalam acara ibadah kebaktian tengah ini. Mari umat Tuhan yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama lebih dalam lagi, kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, saudara kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk hadirat Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya pada malam hari ini? Kita semua diberkati oleh Tuhan malam hari ini, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini, amin. Yang siap mari beri kemuliaan bagi nama Yesus. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Yang ada di rumah juga, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau hidupku berharga di matamu, segenap hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Kami bersyukur buat tangan-Mu yang kuat, yang menopang, memegang setiap kami. Kami bersyukur buat perlindungan dan penyertaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih kalau malam ini kami ada bersama-sama di dalam ibadah kebaktian tengah minggu. Sebab kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Pengurapan-Mu yang menolong kami mengerti firman-Mu. Pengurapan-Mu yang menolong kami untuk hidup tinggal berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sama-sama menyaksikan live streaming kebaktian tengah minggu? Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan melingkupi kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya
kita malam hari ini yaitu berserulah kepada Tuhan. Mari kita baca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mari kita buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah semua yang terjadi hari-hari ini, kita teringat dengan perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi itu. Kita berjaga-jaga artinya kita mengarahkan perilaku kita. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak seperti yang dunia lakukan. Tetapi sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Yaitu apa yang ada di dalam firman-Nya. Apa itu yang Tuhan katakan melalui firman-Nya? Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Saya baca buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tuhan meminta kepada setiap kita untuk mencari Tuhan. Bukan melihat apa yang sedang terjadi. Bukan melihat masalah kita. Tetapi Tuhan berkata, carilah Tuhan. Sekali lagi, carilah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kata berserulah itu diambil dalam bahasa aslinya adalah kara. Dibaca kaurau, yang artinya berdoa dengan sepenuh hati kita. Tuhan mau di dalam keadaan hari-hari ini seperti yang terjadi ini. Tuhan mau kita berseru bukan sekedar berdoa. Bukan sekedar berdoa seperti kebiasaan kita sehari-hari. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kita berdoa dengan sepenuh hati. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini ada satu gerakan doa yang dilakukan secara bersama-sama di seluruh anak-anak Tuhan, di seluruh gereja Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk keluarga, untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa di mana kita tinggal, supaya Tuhan memulihkan semuanya itu. Ada satu ayat di dalam kitab Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Ini satu ayat yang mengingatkan kita kembali. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah Tuhan hari-hari mencari orang-orang yang mau mendirikan tembok. Tuhan hari-hari mencari orang-orang yang mau mempertahankan negeri. Apa yang dimaksud dengan tembok? Tembok terhadap apa? Untuk keadaan hari-hari ini, tembok terhadap penyebaran virus COVID-19. Supaya penyebarannya itu tidak terus ada di tengah-tengah bangsa kita, provinsi kita, kota kita. Apa yang mau kita pertahankan? Yaitu keselamatan negeri kita, keselamatan kota kita, keselamatan buat keluarga. Bahkan keselamatan begitu banyak jiwa-jiwa. Yang hari-hari ini kita lihat kehilangan pengharapan. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan orang-orang yang kehilangan pengharapan itu disebut tulang-tulang kering. Saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita sampai hari ini masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Beritahu kiri kanannya, ayo tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah katakan tetap berharap kepada Tuhan. Ada satu kebenaran yang hari ini kita sama-sama lihat.
Ada sesuatu yang kadang-kadang, maaf Bapak Ibu, sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan tentang apa? Doa kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari satu kebenaran tentang doa-doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya penyebaran COVID-19 ini berhenti. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kesembuhan bagi mereka-mereka yang suspek, yang positif kena COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kita untuk menangani seluruh apa yang sedang terjadi. Bahkan untuk Indonesia dipulihkan. Tapi sayangnya, perkataan-perkataan yang kita ucapkan justru berbeda dengan yang kita doakan. Perkataan-perkataan kita sering sekali menyangkali doa-doa yang kita sudah naikkan. Kita berkata-kata yang negatif, kita berkata-kata hal yang buruk, kita berkata-kata tentang orang-orang yang tidak percaya mengatakannya. Kita berkata mana mungkin, sehingga muncul ketakutan, sehingga muncul kekhawatiran. Mari kita belajar sekali lagi tentang doa. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan firman ini. Tapi sering sekali aplikasinya di dalam doa kita tidak melakukannya. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Allah, demikianlah akan Allah lakukan kepada kita. Artinya apa Pak Bu? Artinya mari kita jaga perkataan-perkataan kita. Biarlah perkataan-perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan kita itu memang seperti kata-kata yang kita naikkan di dalam doa kita. Waktu kita katakan pulihkanlah negeriku, maka itulah yang Tuhan lakukan, itulah yang terjadi. Waktu kita katakan selamatkanlah negeriku, itu yang Tuhan kerjakan. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, biarlah kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari, itu adalah kata-kata doa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang Tuhan janjikan pada saat kita berseru? Apa yang Tuhan janjikan waktu kita berdoa sepenuh hati, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, Tuhan menjawab. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sesuatu yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kita tidak pernah berhenti berdoa. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Waktu Tuhan menjawab doa-doa kita, ayat pembacaan kita berkata, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Siapa yang tahu Pak Ibu? Bagaimana keadaan kita ke depan ini? Tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa memprediksikan penyebaran virus COVID-19 ini akan berhenti? Tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan memberitakan hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak kita ketahui, Tuhan bisa beritahu. Itulah yang kita sebut dengan hikmat. Waktu Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang kita kasih, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini? Sebab itu marilah setiap kita berdoa,
tidak sekedar berdoa. Setiap kita berdoa dengan sepenuh hati, setiap kita berdoa di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Doa bukanlah sekedar pengetahuan kita tentang apa itu doa. Doa bukanlah sekedar kita berkata, aku mau berdoa, aku mau berdoa. Tapi doa adalah suatu tindakan kita yang terus menerus kita kerjakan dengan sepenuh hati sampai Tuhan menjawab. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kita mau berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat gereja Tuhan. Kita mau berdoa buat seluruh umat pilihan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini setiap kita diluputkan oleh Tuhan. Amin. Mari beritahu kiri kanannya, katakan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berseru memanggil namanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang di rumah mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengakhiri dirimu, percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar tentang satu hal yang merupakan napas kehidupan kami, yaitu doa. Tuhan, Engkau meminta kepada setiap kami untuk berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami berdoa hanya merupakan satu rutinitas. Ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa sungguh-sungguh hanya ketika kami diperhadapkan dengan masalah. Kami mau berubah Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu mau berubah ya Allah. Bangkitkan roh doa di tengah-tengah kami ya Allah. Supaya setiap kami tidak akan pernah henti-hentinya terus berdoa, berdoa, berdoa. Sampai Engkau menjawabnya dari surga mulia. Terima kasih, meteraikan semuanya itu Tuhan. Tidak sekedar menambah pengetahuan knowledge kami, tapi sungguh itu menjadi satu kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, juga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada ibadah kebaktian tengah minggu kita malam hari ini. Saudara-saudara, sebagai pengumuman bagi kita, yang pertama, seluruh ibadah yang ada di GBI Hotel Indah, yang ada juga di cabang Ranting maupun Pospei untuk seminggu ini, yaitu tanggal 5 April 2020 ditiadakan dan diganti dengan ibadah live streaming GBI Hotel Indah
saudara ibadah di rumah masing-masing. Dan yang kedua, seluruh ibadah KTM, FA, doa puasa, serta ibadah sekolah minggu juga ditiadakan, diganti dengan ibadah live streaming GBI Hotel Indah di rumah masing-masing. Yang ketiga, kami mengundang seluruh jemaat dan pengerja, mari ikut ambil bagian dalam doa berantai yang kita adakan setiap hari, mulai dari pukul 00 WIB sampai dengan 24 WIB setiap harinya. Satu orang atau satu keluarga ambil bagian 1 jam setiap hari. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat Tuhan yang di rumah maupun tempat ini, kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Tuhan firman-Mu tetap hadir menjaga dan memelihara hidup kami. Bapa, kami berdoa, biarlah kami diberi kekuatan. Kami percaya firman-Mu itu kuat, tidak akan pernah gagal, dan kami percaya itu menjadi penopang, penghiburan di tengah-tengah masa sukar. Kami bersepakat sehati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang tengah-tengah landa virus corona 2019 Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Pulihkanlah kota-kota kami. Pulihkan ekonominya. Pulihkan negeri kami. Campur tangan Tuhan kami perlukan. Berkat-Mu turun bagi pemerintah kami yang ada di pusat, bahkan sampai ke daerah. Beri hikmat dari Tuhan untuk mengambil kebijakan atas apa yang sedang terjadi. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakilnya Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Kerja, TNI, Polri, DPR, MPR, Gubernur sampai kepada Bupati kami atas kota dan desa kami masing-masing. Tuhan, roh takut Tuhan ada pada mereka, supaya kami sepakat satu hati, supaya lewat kesatuan ini Tuhan, bangsa ini dipulihkan dengan seksama dan segera. Berkat-Mu turun bagi seluruh tenaga medis dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sertai dan lindungi, beri hikmat, bahkan juga Tuhan kami berdoa setiap orang-orang yang terdeteksi dalam pemantauan ODP, bahkan juga pasien dalam pengawasan, bahkan penderita positif COVID-19. Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Bapa, semuanya umat-Mu akan mendapatkan pertolongan. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati orang-orang yang Tuhan tetapkan sebagai menemukan obat dan vaksin untuk sakit penyakit ini Tuhan, supaya dipulihkan, supaya bangsa kami juga dapat bangkit dari penderitaan ini Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja, bahkan seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pekerja, seluruh orang-orang yang mencintai Tuhan. Luputkan, tutup bungkus dari penyakit ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dan pertolongan. Berikan kesehatan bagi setiap umat-Mu, juga jemaat yang ada di GBI Hotel Indah Tuhan. Kami percaya darah Yesus itu menjadi perlindungan bagi kami. Berkati orang-orang kudus-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati Bapak Niko yang ada di Jakarta. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak rohani kan Pak Pendeta Bambang Yonan, Gembala Pembina Keluarga Besar GBI Medan Pelajar, Pak Pendeta Daniel dan keempat wakilnya, hamba-Mu Gembala atas kami Rantau Perapat Labuhan Batu, Pendeta Rahmat Sidabalo. Berkati mereka dengan firman-Mu, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi gereja Tuhan, curahkan lewat hidup hamba-Mu, supaya umat-Mu yang ada digembalakan atas mereka. Tuhan, naik ke gunung kudusnya dan percaya Tuhan Yesus, Kau jadikan jawaban. Berkati anak-anak dan istrinya Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran ini Tuhan, berikan kepada kami daya tahan, kesatuan hati, dan sungguh-sungguh kami berdoa Tuhan, curahkan hujan pertobatan dan keselamatan atas negeri kami. Usai sudah persekutuan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan atas ibadah kami melalui ibadah live streaming ini. Umat-Mu yang ada di rumah, apapun masalah mereka, sakit penyakitkah, kekurangankah, persoalan, Tuhan Yesus jadi jawaban. Engkau berikan pengharapan, firman-Mu yang menyegarkan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami tetap sepakat, lewati masalah, kami akan melihat ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi gerejanya di tengah-tengah kesukaran yang besar.
Terima kasih Tuhan, kami minta pengampunan dosa kami Tuhan, supaya Engkau pulihkan negeri kami. Jangan tutup pintu surga-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami anugerah dan keselamatan yang besar. Pintu hati yang terbuka bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu. Shalom bagimu Yerusalem. Diberkati Engkau kota kudus Tuhan. Diberkatilah puri-purimu dan tembok-tembokmu. Diberkatilah orang-orang yang mencintai Engkau Yerusalem. Kumpulkan umat-Mu ke-12 suku ini dari berbagai penjuru belahan bumi, supaya mereka datang dan percaya Engkau Yesus, Juru Selamat, Anak Domba Allah yang telah mati dan disembelih bagi keselamatan bagi suku, kaum, dan bahasa. Terima kasih Tuhan, usai sudah persekutuan kami malam hari ini di ibadah KTM lewat ibadah streaming ini, Tuhan kami akan rindu untuk pulang. Kami pulang diberkati berkat yang besar lewat hamba-Mu malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Pulanglah. Bawalah berkat anugerah, perlindungan, penyertaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyertai seluruh kehidupan kita. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dan permai. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kebersih. seperti merpati, Damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja.